Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat semuanya dan bersemangat semuanya. Baiklah, kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Khususnya kita akan mempelajari tentang Sunan Giri. Bagaimanakah peran beliau dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa? Marilah kita simak dan pelajari bersama-sama. Peran Sunan Giri dalam menyebarkan Islam. Sunan Giri adalah nama dari salah seorang wali songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmita atau Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Kedatuan Giri didirikan oleh Sunan Giri, seorang anggota Wali Songo, pada tahun 1481. Beberapa waktu sebelumnya, Sunan Giri yang bernama awal Joko Samudro berguru kepada Sunan Ampel untuk mendalami ilmu agama. Kemudian Sunan Ampel memberi ia gelar Raden Paku. Raden Paku diminta untuk melanjutkan pendidikannya ke Pasai sebelum melanjutkan pendidikan lebih jauh ke Mekah. Disinilah ia bertemu dengan ayahnya, yaitu Maulana Ishaq. Selama beberapa bulan, Raden Paku tinggal di sana untuk belajar ilmu politik kepada ayahnya. Salah satu ilmu yang ia peroleh adalah mencari tempat strategis yang kelak dalam jangka panjang akan menjadi istana kerajaannya. Kemudian Raden Paku dibekali segenggam tanah oleh ayahnya untuk mencari tempat dengan tanah yang mirip dengan segenggam tanah tersebut. Sepulang dari Pasai, ia menemui Sunan Ampel untuk membicarakan hal tersebut. Lalu Raden Paku mulai melakukan ritual tapak tilas di gunung-gunung yang ada di Gresik. Ritual tersebut berlangsung cukup lama dan Raden Paku terus berpindah-pindah dari gunung satu ke gunung yang lain. Sampai ketika suatu malam, ia melihat sorot cahaya ketika ia sholat tahajud di gunung Petukangan. Cahaya tersebut jatuh di puncak antara gunung Petukangan dan Sumber. Puncak tersebut adalah tempat yang dicari Raden Paku selama ini. Tanah segenggamnya juga sama dengan tanah di puncak tersebut. Terdapat beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri. Di antaranya adalah permainan-permainan anak seperti jelungan dan cublak-cublak suweng, serta beberapa gending atau lagu instrumental Jawa seperti Asmaradana dan Pucung. Babat Inggris menyebut pesantren Giri sebagai kerajaan Giri dan dipimpin oleh Raden Paku dengan mengangkat dirinya sebagai Raja Pendita dan bergelar sebagai Prabu Satmita.
Ia dijuluki Sunan Giri karena membangun sebuah pesantren Giri yang didirikan pada tahun 1478 di puncak gunung yang dilakukan ritual oleh Sunan Giri. Dalam bahasa Sanskerta, gunung diterjemahkan sebagai Giri. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton yang menguasai Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi hingga sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Itulah sedikit sejarah dan biografi dari Sunan Giri. Setelah ini silahkan kalian ditulis di buku kalian, kemudian dipelajari dan dipahami. Baiklah, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.